Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'du. Dan kita akan meneruskan membaca bersama-sama kitab Syarhul Qawaidil Arba', Syarah Qawaid Arba'. Kita akan baca paragraf ini terlebih dahulu yang ada di depan kita. Ini satu paragraf ini dulu kita pahami baik-baik, membacanya dan juga memaknainya. Paragraf ini dimulai dari apa ini ada qaf, alif, lam. Ya, tentu membacanya adalah qala, qala. Dia ini fi'il, kata kerja. Dan tepatnya dia adalah fi'il madhi, kata kerja waktu lampu. Ya, di sini fa'ilnya, pelakunya mustatir, tersembunyi dalam qala, yaitu dhamir huwa. Qala berkata, huwa dia berkata, maksudnya adalah pengarang Al-Qawaid Al-Arba', Muhammad bin Abdul Wahab, gitu ya pengarangnya. Wa, ya ini membacanya wa pasti ada wa ini wa, artinya dan, ya huruf, pasti di fathahnya. Wa an, ini juga bacanya pasti begini, an. Ini juga huruf yang masuk ke fi'il mudhari' yang menjadikan fi'il mudhari' itu mansub harokat terakhirnya. Makanya ini yaj'ala. Yaj'ala ini fi'il mudhari' dia mansub di fathah. Yaj'ala, kenapa la? Kenapa la bukan lu? Karena ada an tadi. Dari madinya apa? Madinya adalah ja'ala. Madinya ja'ala. Mudhari'nya yaj'alu. Ada an jadi an yaj'ala. Dan agar supaya menjadikan. Ja'ala yaj'alu artinya menjadikan. Ka, ya ini dhamir ya. Dhamir yang muttasil bersambung. Dia sebagai apa di sini? Sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Maf'ulun bih, objek. Wa an yaj'alaka, dan agar supaya ya fa'il dari ja'ala yaj'alu di sini mustatir, tersembunyi, takdirnya huwa. Dan agar supaya dia Allah menjadikan kamu mubarakan. Ya, bacanya mubarakan. Mubarakan, ya, kan. Kenapa di fathah tanwin? Dia ini maf'ul bih yang kedua. Ja'ala yaj'alu ini butuh dua maf'ulun bih. Mubarakan, diberkahi. Agar supaya dia Allah menjadikan kamu itu orang yang mubarakan, yang diberkahi. Ainama, ya ini dzaraf ya, rupanya pasti seperti ini. Nggak bisa yang ada yang lain. Ainama, dan dzaraf. Di mana saja. Kunta, ya, kamu berada. Ini asal adalah kana ya. Kana kemasukan domir anta. Jadinya kunta. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, gitu ya. Kunta, kamu berada. Ya, kemudian setelah itu ini kan matannya, aslinya seperti ini kalimatnya. Kemudian beliau Syekh Fauzan memberikan penjelasan makna dari kalimat ini. Ya. Beliau Syekh Fauzan mengatakan, Ida, ya ini pasti membaca Ida, ya ini dorof, kata keterangan yang mabni, yang tetap. Tatkala atau apabila
Ja'alaka. Ya, fi'il madhi. Kali ini fi'il madhinya ya. Ja'alaka. Apabila menjadikan ka-nya maf'ulun bi, dhamir muttasil. Apabila menjadikan kamu. Ja'alaka Allahu. Ya, sini lafzul jalalahnya marfu di dhamma, dia sebagai fa'il. Apabila Allah menjadikan kamu. Ya. Mubarakan. Orang yang diberkahi. Ini maf'ulun bi kedua. Pertama ka, maf'ulun bi pertama ka. Kedua adalah mubarakan, maf'ulun bi kedua. Apabila Allah menjadikan kamu orang yang diberkahi, aina ma kunta, di mana saja kamu berada, sudah kita terangkan sama tadi ya. Fahada, ya ini pasti bacanya begini, fa, nggak ada baca yang lain. Ini juga hada juga demikian. Fahada, maka ini adalah huwa, ini ya domir ya, ini domir fasil, pemisah. Bacanya juga pasti huwa, nggak ada bacaan lain. Fahada, maka ini adalah gitu ya. Ghoyatu, dibaca tu. Marfu atau di doma dia sebagai khobar. Goyah, goyah itu ini apa? Goyah itu adalah puncaknya. Ini adalah puncaknya apa? Puncaknya matolibi di kasroh. Matolibi di kasroh terakhirnya. Karena dia mudhafun ilaih. Ini adalah puncak apa? Puncak keinginan-keinginan kita. Puncak cita-cita kita. Ini adalah puncak cita-cita. Puncak keinginan-keinginan. Tentu ya, kita semua punya keinginan yang sangat besar, yaitu keinginan kita mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada. Gitu ya. Keberkahan dimanapun kita berada. Ainama kuntu. Kalau kuntu berarti dimanapun aku berada. Gitu. Ainama kunta. Dimanapun kamu berada, apa mendapatkan keberkahan. Luar biasa. Masya Allah. Nas'allah an yaj'alana mubarakan. Ainama kunna. Nah, kemudian ini setelahnya ini fi'il mudhari' ini ya. Yaj'alu ini enggak ada an di depan, berarti dia apa marfu di dhamma. Yaj'alullahu. Ja'ala yaj'alu ini fi'il mudhari'. Lafdzul jalalahnya sebagai fa'il. Yaj'alullahu. Allah menjadikan al-barakata di fathah mansub maf'ulun bi. Allah menjadikan keberkahan fi, ya ini harfu jar ya. Ingat, fi itu harfu jar. Fi umurika, umur. Umur itu kayak bahasa Indonesia ya. Dalam umurmu gitu, umurika. Roknya di kasro karena di huruf jar tadi. Dan ya tidak ditanwin, dia mudhaf ka mudhafun ilaihnya. Allah menjadikan keberkahan di umurmu. Umurnya penuh keberkahan. Kemudian wa yaj'alu. Wah, huruf ataf ya. Wow, pasti di fathah. Yaj'alu ini juga fi'il mudhari' sama ini marfu di dhammah. Wa yaj'alu, dan di sini fa'ilnya sekarang mustatir, tersembunyi, dhamirnya huwa. Dan Allah menjadikan al-barakata, keberkahan, mansub maf'ulun bih barakata. Fi ini harfu jar. Fi rizkika. Rizki. Qafnya di kasro ya karena dia huruf jar fi tadi ya. Tidak ditanwin karena dia mudhaf. Rizkika, dalam rizkimu. Allah menjadikan keberkahan dalam rizkimu. Nas'alullah an yaj'ala al-barakata fi rizkina ya. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dalam rizki-rizki kita. Yang kita cari bukan banyaknya tapi keberkahannya gitu ya. Kemudian wa yaj'alu, ini wa-nya masih huruf ataf, yaj'alu sama tadi sebelumnya fi'il mudhari' marfu dengan dhamma.
Fa'ilnya juga mustatir, takdirnya huwa gitu ya. Dan Allah menjadikan al-barokata. Sama dengan sebelum tadi, dia maf'ulun bi. Dan Allah menjadikan keberkahan fi ilmika. Keberkahan dalam ilmu. Jadi ilmu itu yang dicari bukan apa? Bukan banyaknya. Tapi berkahnya. Kalau ditanya seperti apa ilmu yang berbarokah, ilmu yang berbarokah adalah ilmu yang mengantarkan pemiliknya semakin bertakwa kepada Allah. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan, ilmu yang didakwahkan, ilmu yang berbarokah. Jadi ilmu itu yang kita cari adalah keberkahannya atau ilmu yang bermanfaat. Diamalkan, disampaikan, didakwahkan begitu ya. Keberkahan dalam ilmu. Kemudian wa yaj'alu sama ya tadi dengan depannya semua sama. Wa yaj'alul barakata dan Allah menjadikan keberkahan. Sekarang fi apa ini? Fi sekarang fi amal fi ini kok sama ya dengan tadi. Ini ilmika, ini kok ilmika lagi. Ini mungkin ada kesalahan tulis. Harusnya kalau ini ilmu sini itu amal. Harusnya mungkin kesalahan tulis. Harusnya di sini ini fi amalika dalam amalan-amalanmu. Amalannya berbarokah. Ya. Harusnya fi amalika. Keberkahan dalam apa? Dalam amal. Perbuatan. Fi amalika. Keberkahan dalam perbuatanmu. Jadi amalan, ibadah, amal soleh maksudnya ya. Amal soleh itu dikatakan berbarokah apabila amal solehnya itu ya diterima oleh Allah. Dilakukan dengan ikhlas. Terus sesuai dengan petunjuk Nabi. Maka amalnya diterima oleh Allah. Sehingga jadilah amal yang berbarokah. Ikhlas terus sesuai dengan petunjuk Nabi mengamalkannya. Kemudian lagi wa yaj'alul barakata dan Allah menjadikan keberkahan fi ini dzurriyyati. Dzurriyyati itu anak keturunan, anak cucu gitu ya. Anak dan cucu. Anak-anak gitu ya. Dzurriyyah itu anak keturunan atau anak cucu. Keberkahan dalam anak cucu kamu. Ya, keberkahan dalam anak cucu berarti anak cucunya jadi anak yang soleh, solehah gitu ya. Jadi berkah. Kalau anaknya jadi anak yang soleh, solehah jadi anak yang berbarokah, berkah gitu. Ya, kemudian ainama kunta ini sudah kita katakan ainama itu dzaraf ya, dia mabni ya. Ainama kunta dimanapun kamu berada, tusahibu ini fi'il mudhari'. Madinya sahaba, mudhari'nya yusahibu. Tusahibuka menemanimu. Jadi kita katakan saya punya sahib. Siapa sahib? Sahib itu orang yang selalu menemani kita. Dikatakan sahib karena menemani kita. Itu ya, sahib itu. Tusahibukal barokatu. Berkatu di dhamma marfu dia fa'ilnya. Jadi keberkahan itu menemanimu. Jadi yang menemaninya keberkahan. Dimanapun dia berada, keberkahan selalu ada padanya. Itu luar biasa, Masya Allah. Nas'alullah an yaj'alana mubarakan aynama kunna. Dan Allah jadikan kita orang berbarokah dimanapun kita berada. Aynama tawajjahtu. Atau aynama tawajjahta ya. Kamu gitu. Dimanapun kamu
menghadap, kamu pergi itu. Keberkahan ada bersamamu. Aina matawajjahta, kemanapun kamu menuju, kamu pergi, keberkahan bersamamu. Wahada, ini pasti ini bacanya wahada, nggak ada baca yang lainnya. Dan khairun, ya khairun ini marfu di dhamma dia sebagai khabar. Dan ini adalah khairun, kebaikan. Azimun di dhamma marfu dia sebagai naat dari khairun. Ini adalah apa? Kebaikan yang agung, yang besar. Ini suatu kebaikan yang luar biasa. Wa fadlun, dan ini merupakan keutamaan pemberian minallahi dari Allah. Fadlun ini ataf ke khairunnya. Minallahi jar dan majrur subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita sering-sering apa? Meminta kepada Allah keberkahan. Keberkahan dalam apa pertama tadi? Umur. Keberkahan dalam rizki. Keberkahan dalam ilmu. Keberkahan dalam amalan. Keberkahan dalam anak cucu. Dan mudah-mudahan selalu menyertai kita keberkahan itu. Karena ini adalah kebaikan yang sangat besar dan merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan bisa difahami yang sedikit ini. Wallahu a'lam bishawab.